Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir surah Al-Fatihah dari tafsir Ibnu Katsir. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan innaha sab'u al-masani. Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dibaca di dalam surah, di dalam sholat. Wal Qur'anul Adim, dan sebagai Al-Quran yang adim, yang mulia, yang besar. Alladzi a'tituhu, yang diberikan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian di dalam hadis yang lain keutamaan surah Al-Fatihah, Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dan Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad dari Ibnu Abbas. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk dan di sisinya ada malaikat Jibril. Maka tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke atas langit. Lalu berkata, inilah pintu langit dibuka. Padahal sebelumnya belum pernah pintu langit itu dibuka. Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya dari pintu itu turun malaikat yang menemui Nabi Muhammad SAW. Seraya berkata, gembirakanlah umatmu dengan 2 cahaya. Sesungguhnya keduanya diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelummu, yakni Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, dan beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah Anda membaca satu huruf pun, melainkan Anda akan diberikan pahala. Ini adalah hadis dari lafadz An-Nasa'i dan Muslim dengan lafadz yang sama. Hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain, bahwasanya Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat tanpa membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kami tengah sholat di belakang imam. Kami katakan kepada yang lain, bacalah Al-Fatihah dalam hatimu, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sholat dibagi 2 antara aku dan hambaku. Bagi hambaku ialah apa yang dia pinta. Bila seorang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Bila hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, mengucap Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Kemudian hamba yang berucap Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku memuliakanku. Atau kali lain Allah berfirman, hambaku berserah diri kepadaku. Kemudian apabila hamba mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, bacaan itu menyangkut aku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang dia pinta. Kemudian apabila hamba berucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pahala ayat ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Yaitu yang dipinta adalah tentu jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu sebagaimana jalannya para nabi. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, sebagaimana jalannya Yahudi yang telah mengetahui kebenaran namun menentangnya. Dan bukan pula jalannya al-dhalin, orang-orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang mereka melakukan berbagai macam bid'ah, amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dituntunkan oleh para nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Para ulama di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah imam, makmum, dan orang yang sholat munfarid sendirian wajib membaca surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan keumuman mengenai hal ini tidaklah sholat sah orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Barang siapa yang melakukan sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya tidak sempurna. Dan tidaklah berpahala sholat yang tidak dibaca Ummul Quran. Ini pendapat yang didukung oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah pendapat bahwasanya makmum dalam sholat berjamaah tidak wajib sama sekali membaca Al-Quran, baik surah Al-Fatihah maupun surah lainnya, baik dalam sholat dzahir maupun sir dalam jamaah. Sholat dzahir tentu misalnya sholat berjamaah maghrib, isya, subuh. Sholat yang sir ya tentu adalah sholat berjamaah, sholat zuhur dan asyar. Hal ini berdasarkan keterangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendapatkan imam maka bacaan imam berarti bacaan untuk makmum. Namun sanad hadis ini dinyatakan lemah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah dalam sholat sir makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Hal itu tidak wajib dalam surah jahar. Dalam Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dari Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan panutan. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila imam membaca surah, maka simaklah oleh kalian. Muslim menuturkan hadis ini. Dan demikian pula halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam membaca surah maka simaklah oleh kalian. Yakni apabila imam membaca surat Al-Fatihah maka simaklah, dengarkanlah. Muslim mensahihkan hadis tersebut. Ini adalah menunjukkan kesahihan pendapat yang menunjukkan bahwasannya makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat sir dan ketika sholat jahar imam yang membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapat yang ketiga. Menurut
Ibnu Katsir ada 3 pendapat ini berkaitan dengan hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.